Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yendina Hasanah dengan NIM 1900086, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, MAG MA, dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, di mana di sini saya akan mereview sebuah buku yang menjadi salah satu sumber dari penelitian saya yang berjudul Transaksi Tunda Bayar atau Pay Later dalam Praktik Jual Beli Online di Tengah Masyarakat Muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Fikih untuk Milenial, beberapa masalah fikih untuk generasi muda di era digital. Seperti ini cover dari bukunya. Di sini saya akan membahas mengenai daftar isi, kelebihan, dan kekurangan dari buku yang saya baca. Akan tetapi sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu siapa penulis dari buku yang akan saya review. Penulis dari buku ini yaitu Bapak bernama Bapak Dr. Haji Muhmufid LC MHI, di mana beliau itu merupakan anak dari pasangan bernama Haji Ahmad Jayadi dan Hajah Munafiah. Istri beliau adalah gadis Amuntai, Kalimantan Selatan yang bernama Helwi Muntazah MPD. Latar belakang penulis dari buku ini dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum Dagan Solokuro Lamongan, kemudian dilanjutkan di MTSN Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan SMU Ibrahim di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Kemudian setelah lulus beliau mendapatkan beasiswa S1 di Al-Ahqaf University Hadramaut Republic of Yemen Fakultas Syariah wal Qanut, pendidikan magister atau S2 di bidang filsafat hukum Islam yang ditempuh di IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik pasca sarjana IAIN Antasari tahun 2013. Penulis juga melanjutkan pendidikan S3-nya di UIN Alaluddin Makassar pada 2014 dengan beasiswa dari Kemendag Republik Indonesia dan lulus pada April 2017. Sejak 2016, beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, setelah kita mengetahui siapa penulisnya dan tentunya latar belakangnya juga berpendidikan sekali ya, kita mulai dari daftar isi di dalam buku ini. Buku Fikih untuk Milenial ini terdapat 5 bab. Yang pertama ada bab 1 Fikih Bisnis, di mana menjadi salah satu sumber penelitian saya. Yang pertama ada jual beli followers, penggunaan e-money, food delivery via ojek online, top up ojek online, hukum belanja online, bisnis dropship, status hukum cashback, hukum penggunaan kartu poin, belanja online tidak sesuai pesanan, dan belanja dengan kartu diskon. Sesuai banget dengan kebutuhan kita sebagai remaja atau sebagai generasi milenial yang tidak bisa lepas dengan digital, bahkan bisa menjadi sebuah gaya hidup ataupun menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dalam buku ini dijelaskan tuntas dari mulai pengertiannya, lalu hukumnya, beserta hadis dan ikhtilaf ulama yang mendukung atas sumber dari buku ini, sehingga kita sebagai masyarakat awam yang belum mengetahui hukum dari kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam berbisnis online, menjadi salah satu
buku terbaik yang sangat mudah untuk dipahami, dan ditambah lagi setiap judul dari buku ini, setiap pembahasan, penulis juga menuliskan kesimpulannya, sehingga kita tidak usah menyimpulkannya sendiri karena sudah disimpulkan oleh penulis tersendiri gitu. Lalu kita lanjut ke bab 2, yaitu ada fikih perempuan. Yang pertama aurat perempuan, berjabat tangan, wanita berkarir, sunnah perempuan, pemimpin perempuan, hukum wanita masuk masjid yang sedang haid, berdandan berlebihan, hukum wanita ikut KB, muslimah nikah beda agama, dan wanita menikah tanpa restu orang tua. Hal-hal tersebut menjadi salah satu pertanyaan besar bagi kita sebagai muslimah yang belum mengetahui bagaimana sih pandangan Islam dan hukumnya ketika seorang wanita itu berkarir, menjadi pemimpin, terus berjabat tangan, dan lainnya. Lalu yang ketiga, yaitu ada bab fikih fashion dan kecantikan, yang tentunya menjadi sangat menarik untuk kita baca. Yang pertama, ada haruskah muslimah milenial bercadar? Kedua, muslimah memakai celana panjang, operasi plastik, bertato untuk fashion, sulam alis dan bibir, mengecat kuku dengan kutek, pasang kawat gigi, hukum memangkas rambut ala koza, menyemir rambut, dan tanam bulu mata. Mungkin untuk wanita yang sangat mengikuti fashion dan kekinian sekali, ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa mereka lakukan. Tetapi banyak sekali di antara kita yang belum mengetahui bagaimana hukum dalam Islam. Sehingga buku ini sangat cocok untuk kita pelajari dan kita pahami agar kita menjadi umat muslim yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat ada bab fikih pergaulan dan orientasi seksual. Yang pertama ada pacaran ala milenial, bergaul dengan non-muslim, ucapan selamat Natal, teman tapi mesra, perayaan Valentine, milenial onani, homoseksual dan lesbian, oral seks, menonton konten pornografi, dan waria dalam Islam. Di akhir zaman ini banyak sekali kasus yang kita temui, terutama lesbi dan gay. Bahkan di Indonesia pun sudah ada beberapa kasus yang katanya nikahnya itu sudah disahkan, seperti itu. Buku ini juga memberikan wawasan mengenai pergaulan. Bagaimana sih pergaulan kita itu, batasan pergaulan umat muslim itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir ada fikih hobi dan kuliner. Yang pertama ada ngeprank di vlog, hobi fotografi dan editing foto, menjadi ilustrator komik, ngegame online, pelihara anjing, musik, kuliner belalang goreng, rumpada roti, sate kuda, dan kuliner kimchi. Hal-hal berikut itu merupakan hal yang sekarang begitu kekinian dan tren pada masa saat ini. Tetapi kita lupa untuk mengkaji hal tersebut, apakah boleh dalam Islam. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal-hal yang dianggap sebagai trending di masa kini. Untuk kelebihan lainnya pada buku ini yaitu tulisannya yang sangat enak untuk dibaca, jelas, tidak membosankan, dan topik-topik yang ada dalam buku ini begitu menarik untuk kita pelajari, apalagi untuk generasi milenial di era digital yang apa-apa membutuhkan digital, bahkan menjadi gaya hidup dan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam buku ini menurut saya nyaris tidak ada kekurangan, karena bagi saya tipikal orang yang
kurang suka membaca, ini itu menjadi salah satu buku yang harus kita baca. Sekian review yang saya berikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.